Tapi ada juga yang faktor psikologis. Seorang yang dari kecil ditinggal ibunya, bapaknya juga meninggalkan dia. Dari hari ke hari dia mengalami hidup yang berat, depresi sebagainya. Dia berdoa kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Maka dia kemudian sepertinya Tuhan tidak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Pojok Alif di channel Pojok Alif. Kali ini kita sedang berada di sebuah tempat untuk membicarakan tentang sesuatu yang agak sedikit Kang ya? Sensitif. Agak fenomena sosial yang agak sedikit sensitif, diskursus yang sangat biasa tentang fenomena pindah agama, hidayahkah atau faktor XXX kalau melihat dari judul yang ditawarkan oleh teman-teman kreatif dari Pojok Alif. Saat ini saya sedang ditemani oleh Kang Hendra Januar. Ya, betul kan? Beliau adalah praktisi atau pegiat filsafat, barangkali boleh kita sebut itu. Sangat akrab dengan orang-orang gila di Ciputat ya. Ciputat. Beliau adalah alumni Paramadina ya, bukan Ciputat. Paramadina University. Lebih lanjut tentang beliau, mungkin ada media sosial kan apa? Ada di Twitter @eksistensial, kemudian di IG Hendra Januar. Twitter @eksistensial. Sangat filosofis ya. Boleh nggak follow? Boleh. Sahabat Pojok Alif dan teman-teman yang ikut kajian pada sore hari ini boleh bisa di follow akun baik Instagram maupun Twitternya. Biar tambah sesat lah. Nah, biar kita semakin sesat dan gembira kan? Dan gembira. Nah, kenapa sesat dan gembira? Nah, mungkin ini prolog dulu kan. Beberapa jam yang lalu mungkin di UIN Syarif Hidayatullah saya dikirimi sedikit tulisan artikel. Beberapa jam yang lalu itu Okky Stiana Dewi kan, artis yang ayat-ayat itu, pemeran film ayat-ayat itu baru menyelesaikan studi disertasinya di UIN Syarif dengan menyoal, kalau nggak salah, fenomena hijrah para selebritis ke jamaah tabligh dan pokoknya tentang itulah, fenomena tahun 2000 ke 2019 untuk spasial waktunya. Nah, yang dia pakai pendekatan teori habitusnya Pierre Bourdieu, yang itu mungkin nanti akan diperdalam tentang teori siamang itu ya, siamang Prancis itu oleh Kang. Terus yang kedua adalah merebaknya juga pindah agama itu juga bisa berarti pindah ideologi, atau ateis juga bisa dikatakan pindah agama kan? Seorang pindah ke ateis gitu? Ya, bisa ateis juga nampaknya bisa dikatakan sebagai agama, walaupun kalau secara bukan sosiologi, secara pengertian ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh ateis dimiliki oleh agama. Tapi beberapa bulan yang lalu, nah bersama Ulil Absor Abdallah dan lain-lain, Gunawan Muhammad, itu fenomena menguatnya ateisme, mengkritik tentang buku Richard Dawkins yang The God of Delusion. Itu jadi pada prinsipnya agama sama sains itu berbeda, tapi pada prinsipnya itu sama. Biasanya sama-sama digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Itu untuk Anda. Nah, untuk lebih lanjut melihat fenomena sebelum pindahnya ke ateis, kita coba pindahnya yang sederhana dulu, yang mungkin sudah sebelum ada ateis itu, dari Muslim ke Kristen, dari Hindu ke Buddha misalkan, atau dari apapun.
Kira-kira menurut Akang, masuk ke materi, ateisme itu lebih kepada psikologis, sosiologis, atau memang ada kekuasaan gitu kan yang migrasi manusia dari suatu kepercayaan ke kepercayaan lain? Oh ya, setiap manusia itu setidaknya satu kali dalam hidupnya itu pernah yang mengalami disebut dengan existential crisis Ya. atau krisis eksistensial, di mana dia mengalami sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh dirinya. Ketika peristiwa itu terjadi, maka dia harus menjawab peristiwa itu dengan semua kekuatan yang dimiliki, ya, pikiran, keyakinan, perasaan, dan sebagainya. Seseorang yang percaya kepada Tuhan kemudian dia berpindah agama, itu banyak faktor. Ya. Scientific, ilmuwan, itu biasanya karena faktor penelitian. Jadi ketika dia sudah mengkaji teori Big Bang atau evolution theory, kemudian dia tidak menemukan ada sesuatu out of space and time, nggak ada wujud yang di luar ruang dan waktu yang mengatur ini semua, ya dia mesti tidak ateis. Tapi ada juga yang faktor psikologis. Seorang yang dari kecil ditinggal ibunya, bapaknya juga meninggalkan dia, dari hari ke hari dia mengalami hidup yang berat, depresi sebagainya. Dia berdoa kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Maka dia kemudian sepertinya Tuhan tidak ada. Ya. Ya, itu faktor behavioristik, faktor pengalaman hidup. Itu banyak sekali. Tapi ada juga orang yang karena pengalaman hidup kemudian jadi percaya. Ya. Nah, pada akhirnya proses converting, ya, perpindahan itu subjektif, tergantung orang. Sangat-sangat subjektif. Karena jadi kalau orang ingin percaya Tuhan, maka dia akan mencari semua argumen untuk mendukung kepercayaan itu. Kalau dia ingin tidak percaya, maka dia akan mencari argumen untuk mendukung ketidakpercayaannya. Jadi percaya dan tidak selalu mendahului argumen. Seharusnya kan mencari dulu argumen, baru kesimpulannya kita percaya atau tidak. Kalau di Barat tuh udah biasa ya, kalau pindah agama, apalagi pindah ateis. Karena mayoritas misalkan di Amerika masih 80 sampai 60% itu masih ateisme banyak. Meskipun ada mereka mengaku Katolik, tapi basis eksistensialnya sudah tidak percaya. Oleh karena itu di Barat sekarang berkembang Islam lebih banyak, karena menawarkan konsep yang lebih rasional. Kalau di Indonesia, ya masih tabu. Bukan hanya jadi ateis, orang pindah agama pun masih tabu lah, ya. Masih aib gitu kan, biasa aja lah. Kayak pindah rumah, pindah agama, pindah rumah nggak apa. Besok pindah lagi nggak apa-apa, bolak balik ya sekarang. Dulu saya ingat waktu Gus Dur mengucapkan gini, yang urutan nggak apa-apa, nanti juga tinggal istighfar masuk lagi. Sederhana gitu lah, nggak ada administrasi yang nggak ada birokrasinya kan. Nah, kita nggak usah dulu habis apa. Tapi gini loh Kak, oke, dalam hal perdebatan teman-teman yang akrab dengan dunia itu, ya, oke, fix ya. Cuman gini, Indonesia itu juga agama sebagai institusi sosial, sebut saja gitu. Bagaimana tadi misalkan menjadi sangat tabu, menjadi sangat untuk untuk diumumkan gitu ya. Muatan politik dalam hal perpindahan atau jualan agama lah, ya, kasarnya itu gimana sih? Kayak fenomena artis pindah agama sekarang ramai kan, Deddy Corbuzier, terus yang terbaru itu siapa yang calon istrinya Sule. Oh iya, yang yang asik lah. Kalau kita wajah-wajahnya itu agak cerah lah, kita agak happy gitu. Itu kan pindah agama kan. Jadi Corbuzier lah, kita ambil contoh, dia masih aktif menjadi host di Hitam Putih, kemudian pindah biar semua yang viral gitu. Saya kemudian berpikir begini, seandainya umat Islam di Indonesia ini minoritas, dia mau pindah nggak? Nah kan itu gitu. Kalau dia berpindah karena ingin popularitasnya naik, maka tentu aja itu perpindahan politik, perpindahan bisnis. Maka itu hanya sekedar gimmick aja. Karena buktinya juga setelah masuk gitu-gitu aja, nggak ada berubah. sama aja yang diundang juga Dinar Candy yang iya. Maksud saya nggak ada perubahan signifikan dalam pemikirannya.
kalau kalau di barat saya melihat YouTube ya beberapa artis yang pindah agama itu, kemudian saya dengar ceritanya itu sangat intelektual. Mereka awal tidak percaya, baca, kemudian menemukan sesuatu yang logis gitu. Kalau di Indonesia kan kenapa kamu pindah, saya mimpi, itu kan nggak ada. Kita sulit untuk melegitimasi menjustifikasi, karena yang mimpi kan dia. Kita mengalaminya kan, siapa yang tahu dia bohong, dia benar kan? Saya mimpi tiba-tiba saya dengar toa, kemudian baca syahadat, dia doang yang mimpi kan? Jadi kita tidak tahu apa benar atau tidak. Oke, Kang, kita agak sedikit ini ya, sudah ada beberapa istilah mungkin baru bagi kita ya. Ada existence, terus behavioristik misalkan tadi. Kita coba masuk ke perdebatan yang lebih ini, bagaimana misalkan sebetulnya agama ini masih relevan nggak? Kalau misalkan kita masuknya, kalau tadi pindah Muslim ke Kristen, Kristen ke Muslim, fenomena itu kan sangat, kita masuk ke misalkan yang lebih intelektual, bagaimana pindahnya menjadi Tuhan yang ada itu ketiadaan Tuhan, misalkan apa sih agama misalkan. Kira-kira sih nggak dikat ya, nggak usah dikat ya. Bahas aja. Cuma kan forum. Jadi agama itu ada institusi, ada agama itu sendiri. Saya ingin mengatakan agama itu sama seperti negara, sama seperti Pancasila, itu nggak ada sebenarnya. Saya artikan begini, sholat itu nggak ada, agama itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang beragama. Islam itu nggak ada, yang ada adalah Muslim. Jadi Islam misalkan, kemudian Indonesia, kemudian Pancasila itu objek abstrak aja, objek abstrak aja. Dia yang ada itu orang yang Muslim, orang Indonesia, kemudian orang yang beragama. Nah, jadi yang dimaksud agama oleh orang itu apa? Berpindah agama itu berpindah apa? Misalkan hijrah itu apa maksudnya hijrah? Siapa tadi? Artis itu? Ya, hijrah itu maksudnya apa? Saya pernah nulis status di Facebook, kemudian banyak orang-orang yang gamisan ya, kemudian menghantam karena saya mengkritik bahwa hijrah itu perpindahan keseluruhan diri kepada satu titik yang lain. Seluruh itu artinya pindah pikiran, pindah jiwa, pindah hati, pindah pakaian, pindah perilaku. Jadi kalau hanya ganti pakaian itu bukan hijrah, tapi iklan aja. Ya. Iklan kerudung, kerudung gitu kan. Wah, karena pasarnya banyak nih kan. Kayaknya pasti kalau jualan kerudung. Nah, kalau saya nggak pakai kerudung, nggak laku. Nanti saya dikritik, masa jualan kerudung nggak pakai kerudung? Menurut saya hijrah. Itu manipulasi publik sebenarnya. Kalau kita baca manufacturing content, macam segitu ada manipulating agama aja sih. Pada akhirnya bagaimana mengkuantifikasi atau sebetulnya mengkapitalisasi yang awalnya suci itu misalkan Kang, dan sekarang jadi pasar misalkan, atau seperti apa? Agama itu tidak jauh kaitan dengan politik, kemudian juga dengan ekonomi. Itu selalu berkelindan, ada interplay antara itu. Maka orang yang beragama akan main-mainkan di situ. Kalau dia politisi, maka dia akan mencari ayat-ayat untuk mendukung ideologinya gitu. Kalau dia pembisnis, maka dia akan mencari ayat-ayat untuk mendukung bisnisnya. Maka yang jualan obat ya dia cari-cari hadis Nabi yang sesuai dengan obat ini. Man, syariba, apalah gitu ya. Gitu. Berarti siapa yang minum habatus sauda, dia masuk surga. Jadi agama sebagai instrumen ya itu dipakai sekarang, bukan sebagai substansi. Agama sebagai instrumen artinya agama dijadikan sebagai alat tools untuk memudahkan tujuan kita. Itu udah lumrah gitu. Dan orang sebenarnya biasa aja gitu, nggak ada.